إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya selalu kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang mulia ini, guna sama-sama kita berubudiyah, guna sama-sama kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, guna sama-sama kita melakukan solat Jumat secara berjamaah. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal yang kita lakukan ini, ibadah yang kita lakukan ini benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjadi qudwah, beliau yang menjadi contoh tauladan yang baik dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Maka terus kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita selalu di atas sunnah-sunnah Rasulullah hingga akhir hayat kelak kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, khairu yaumin tal'at alaihi syam yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jum'ah, atau kama qala Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita terkhususnya di hari Jumat. Adapun keistimewaan di hari Jumat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya, khairu yaumin tala'at alaihi syam yaumal jum'ah, sebaik-baik hari yang Allah Subhanahu wa taala terbitkan matahari pada hari itu, yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam pada hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga memasukkan Nabi Adam alaihi salam ke dalam syurganya Allah juga pada hari Jumat. Wa ukhrija fi yaumil jum'ah, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengeluarkan Nabi Adam alaihi salam juga pada hari Jumat. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi hari kiamat kecuali terjadi pada hari Jumat. Maka sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah sayyidul ayyam, sebaik-baik hari di antara seminggu tersebut, yaitu hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara hari-hari yang lain. Bahkan kita sekarang berada di bulan yang sangat mulia, atau disebut dengan bulan yang haram, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya yaitu bulan Muharram.
Bulan Muharram salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antaranya bulan Muharram. Maka kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hendaknya kita manfaatkan bulan yang haram ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memperbanyak amal soleh kita. Karena barang siapa yang melakukan amal soleh khususnya di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan setiap amal soleh yang ia lakukan. Maka juga kita berhati-hati, karena di bulan yang haram ini, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan dosa dan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan melipat gandakan setiap maksiat dan dosa yang ia lakukan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ketika masuk di hari Jumat, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbanyak-banyak atau banyak mengucapkan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'in nabi, tanpa dia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kadzdzab, maka dia termasuk orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hendak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nantinya, maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya kita merasa malu. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya saja bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka panggilan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema, ada 5 sebab kenapa doa kita belum diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu ketika seseorang meminta doa kepada Allah, ketika seseorang berdoa kepada Allah, astajib lakum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak pernah mengingkari janji-janjinya. Maka perlu kita introspeksi diri kita. Mungkin ada sebab-sebab yang dapat tertolak doa-doa kita selama ini. Kenapa sampai detik ini doa yang kita panjatkan belum diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak ulama mengatakan ada 5 sebab. Salah satu di antara sebab tersebut, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Salah satu di antara sebab kenapa doa kita belum diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yastajib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa seorang hamba yang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala min qalbin ghafilin lahin, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hatinya lalai, hatinya tidak fokus ketika dia berdoa, hanya mulutnya saja bergerak tapi hatinya tidak sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab kenapa doa kita tidak dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, adapun sebab yang pertama, aklul haram walabsuhu, memakan harta haram ataupun memakan sesuatu yang halal tapi mendapatkannya dengan cara yang haram, walabsuhu, dan memakai sesuatu tersebut dengan cara mendapatkan dengan cara yang haram. Ini juga menjadi sebab kenapa doa kita belum diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sesungguhnya darah dan daging kita itu berasal dari makanan yang kita konsumsi. Kalau hendak doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah
hal-hal yang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun walaupun zatnya yang haram ataupun cara mendapatkan makanan tersebut dengan cara yang haram, maka ini menjadi sebab kenapa doa kita belum diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu lahmin nabata minal haram an-naru aula bihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, zatnya haram ataupun cara mendapatkannya dengan cara yang haram, an-naru aula bihi, maka neraka, api neraka itu lebih utama memakan daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan dalam hadisnya, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Maka ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nantinya di padang mahsyar, maka seseorang tidak akan berpindah ke tempat yang lain sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang 4 perkara. Salah satunya an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, tentang harta kita, dari mana kita dapatkan harta tersebut, dan setelah kita dapatkan harta tersebut terus kita gunakan harta tersebut untuk apa. Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita introspeksi diri kita. Mungkin selama ini kita pernah mengkonsumsi sesuatu yang haram, ataupun kita mengkonsumsi sesuatu yang halal, tapi cara mendapatkan yang halal tersebut dengan cara-cara yang haram. Perlu kita introspeksi diri kita. Tak perlu kita bersuuzon kepada Allah, tak perlu kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini belum mengijabahkan doa-doa saya? Maka perlu kita introspeksi diri kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa itu baik, la yaqbal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan dalam satu kisahnya, thumma dzakara rajul, suatu hari seseorang yang dalam keadaan musafir. Orang-orang yang dalam keadaan musafir itu termasuk doanya doa yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang-orang musafir ini sedang dalam keadaan musafir, tiba-tiba di pertengahan jalan dia mengadahkan tangan ke langit memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala menolak doanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa malbasuhum haram wa ta'amuhum haram wa syarabuhum haram. Pakaian yang ia pakai dari sesuatu yang haram, makanan yang ia makan dari sesuatu yang haram, minuman yang ia minum dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba yang mengkonsumsi dari sesuatu yang haram? Maka salah satu sebab doa kita belum diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi kita pernah mengkonsumsi sesuatu yang haram. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia sekaliannya, kulu mimma, makanlah mimma, dari apa-apa, mimma fil ardi halalan thayyiban, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di bumi ini, halalan thayyiban, yaitu makanan yang halal dan makanan yang baik-baik. Itu sebab yang pertama, mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kemudian sebab yang kedua, kenapa doa kita tidak dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah israru ala zulmil ibad, yaitu tidak henti-hentinya menzalimi saudara-saudaranya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa amma dzulma alladzi la yatrukuhu Allah fa dzulmul ibad ba'dhum ba'dha hatta yudabbiru ba'dhum li ba'dhin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kezaliman yang tidak pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman seseorang kepada saudara-saudaranya, hatta yudabbiru li ba'dihim ba'dha, sampai saudara tersebut menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka berhati-hati kita.
ketika seseorang menzalimi saudara-saudaranya. Apalagi doa-doa orang-orang yang terzalimi, itu doanya mustajab. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, ittaqi da'watil mazlum, berhati-hatilah kalian dengan doa-doa orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sesungguhnya doa-doa orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati kita ketika kita mengambil hak orang lain, ketika kita tidak memberikan hak orang lain. Kita menzalimi saudara-saudara kita, kita menzalimi tetangga kita, kita menzalimi sahabat-sahabat kita. Maka berhati-hati kita. Doa orang terzalimi itu sangat mustajab. Maka perlu kita introspeksi diri kita. Kenapa doa kita belum diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita pernah menzalimi saudara-saudara kita. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa doa kita belum diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu seseorang ketika berdoa hatinya lalai, tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, ia tidak merasa dia sedang berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa tidak menghayati dan memahami apa yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia berdoa dia tidak fokus, hanya mulutnya saja bergerak tapi hatinya tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi sebab kenapa doa kita belum diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa seorang hamba yang apabila dia berdoa kepada Allah tapi hatinya lalai, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat, kenapa doa kita belum diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memutuskan tali silaturahim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah qati', yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga seorang hamba yang apabila dia memutuskan tali silaturahim. Maka berbaik-baik kita dengan saudara-saudara kita, maka berbaik kita dengan tetangga-tetangga kita. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim kepada saudara-saudara kita, karena ini menjadi sebab doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat, kenapa doa kita belum diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membenci saudaranya sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil muslim ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la tabaghadu, janganlah kalian membenci saudara-saudara kalian. Wala tahasadu, janganlah kalian dengki dan iri kepada saudara-saudara kalian. Wala tadabaru, janganlah kalian lari ketika kalian dalam keadaan perperangan. Wala yahillu li muslim, dan tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu, dia membenci saudara-saudaranya fauqa 3 layalin, lebih daripada 3 hari 3 malam. Maka ini juga menjadi sebab kenapa doa kita tidak diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merasa malu jika seorang hamba berdoa kepada Allah, mengadahkan tangan ke langit, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa hamba tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa-doa kita? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka, jika ada hambamu yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, jika ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni fa inni qarib, tentang aku, fa inni qarib, katakanlah kepada mereka sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, pasti aku akan mengabulkan doa-doa hambaku, hamba yang meminta doa kepadaku, hamba yang bermohon kepadaku. Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa-doa kita, sedangkan doa orang kafir saja, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan doa mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin." Ketika orang-orang kafir mereka berlayar di lautan, wa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika itu Allah datangkan mereka angin yang begitu kencang menerjang mereka, ombak yang begitu besar menerpa mereka. Dalam keadaan genting seperti itu, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak patuh kepada Allah, mereka memohon, bermunajat kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Kemudian Allah selamatkan mereka. Falamma najjahum ilal barri idahum musyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, kemudian mereka kembali bersekutu ataupun mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir saja, orang yang ingkar kepada perintah Allah saja, Allah ijabahkan doa mereka. Bagaimana dengan doa-doa kita? Doa orang yang selalu beribadah kepada Allah, orang yang selalu menjaga salat 5 waktu di masjid, orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, orang yang menghidupkan siang harinya dengan berpuasa sunnah. Bagaimana doa kita tidak diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalagi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir akan turun ke bumi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun ke bumi. Tiga cara Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan doa seorang hamba. Yang pertama, cara yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ijabahkan ketika itu juga. Ketika seseorang berdoa, langsung ketika itu Allah Subhanahu wa taala ijabahkan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan doa seorang hamba, Allah gantikan doa tersebut dengan sesuatu yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan seseorang tersebut mendapatkan kecelakaan atau mengalami kecelakaan karena berkat doa yang ia panjatkan di waktu subuh tadi, di waktu pagi tadi, Allah selamatkan mereka dari kecelakaan tersebut. Cara Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan doa seorang hamba. Adapun cara yang ketiga, Allah mengijabahkan doa seorang hamba, Allah simpan terlebih dahulu, nanti di akhirat kelak, di hari kiamat nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba tersebut. Maka tak perlu kita bersuudzon kepada Allah, tak perlu kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hikmah, mungkin ada pelajaran kenapa Allah Subhanahu wa taala belum mengijabahkan doa kita, sehingga kita setiap hari bisa berdoa kepada Allah. Tapi ketika seseorang doanya sudah diijabahkan, bisa jadi dia tidak berdoa lagi kepada Allah, bisa jadi dia tidak meminta lagi kepada Allah. Tapi ketika doa belum dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan berulang-ulang kali memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Yang paling penting, mari kita introspeksi diri kita. Mungkin ada sebab-sebab kenapa doa kita belum diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah hindari kita dari sebab-sebab tertolaknya doa kita selama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya rabbi maulana bi su'il khatimah. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.